Sofi. Waalaikumsalam Bu Puji. Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Bu Puji? Alhamdulillah baik. Oh iya, hari ini Ibu akan mempraktekkan coaching dengan model Tirta ya. Saya sebagai obsernya dan Ibu sebagai coachnya. Benar ya Bu ya? Iya Bu, betul. Praktek coaching model Tirta. Oh, nah, iya Bu, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita kemudian akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dahulu ya Bu. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach, target apa yang akan tercapai pada praktek coaching kali ini? Ada beberapa hal yang menjadi target saya Bu dalam coaching tersebut, yakni diantaranya yaitu satu, ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching, dan yang kedua yaitu mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching, dan yang ketiga yaitu rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, dan yang keempat yaitu komitmen dan dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oh gitu Bu. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan? Kompetensi yang hendak dikembangkannya adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Selanjutnya, bagaimana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati? Ya, pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dan mampu memperdayakan coaching. Mantap Bu, sudah sangat bagus kompetensi yang ingin dicapai baik untuk coach maupun coachingnya. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa Bu? Indikator yang ketercapaian yang akan diraih yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan coaching hari ini dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Sama-sama Bu Puji, amin. Assalamualaikum Bu Umrah. Waalaikumsalam Bu Sofi. Sehat Bu? Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tapi ya agak kurang baik sih Bu ini. Kenapa Bu? Kalau saya perhatikan dari tadi, Ibu terlihat murung dan agak kesal. Iya betul Bu. Saya mau curhat boleh ya Bu ya? Tapi lumayan lama Bu. Gak apa-apa ya Bu ya? Oh iya, silakan Bu, tidak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bu. Tapi kok bingung ya Bu mulainya dari mana? Ya mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu keluhkan sekarang? Ya gini Bu, saya tuh bingung ketika mengajar di kelas, beberapa siswa saya itu lebih banyak yang tidur Bu, dan sebagiannya banyak yang main HP. Bagaimana ya Bu tindak lanjutnya? Lalu bagaimana Bu, ceritakan lebih lanjut. Beberapa siswa itu sudah saya tegur Bu, yang tidur saya suruh membasuh muka, kemudian yang main HP saya tegur untuk tidak main HP lagi, namun ya itu paling bertahan 10 menit Bu, habis itu kembali lagi seperti itu. Begitu Bu, kan jadinya saya kesal. Jadi menurut Ibu curhat sekarang tujuannya apa nih? Tujuannya saya ingin mendapatkan pemecahan masalah Bu, terkait ya ini masalah yang benar-benar sedang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas, seperti itu Bu. Iya Bu, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi.
Oke, terus terang ya Bu ya, saya kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas seolah tidak mau menerima pembelajaran dari saya Bu. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswi tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Ibu dengan baik? Jadi begini Bu ceritanya, saya kan guru matematika ya Bu ya, yang namanya matematika kan memang perlu dijelaskan caranya dari awal, kemudian dikasih contoh soal, kemudian memang setelah dikasih contoh soal anak harus mengerjakan latihan soal, baru bisa diaplikasikan ke dalam permasalahan kontekstual. Nah, jadi model pembelajaran yang sering saya pakai kemungkinan kan selalu sama Bu. Jadi mungkin cenderung siswa akhirnya tidak minat dan menjadikan mereka bosan. Mungkin seperti itu Bu permasalahannya. Jadi begitu ceritanya. Model pembelajaran dan metode pembelajaran yang selalu Ibu pakai cenderung sama. Berarti model pembelajaran konvensional ya Bu. Betul, seperti yang tadi saya sampaikan Bu, karena matematika kan memang umumnya seperti itu ya Bu ya, diterangkan dulu caranya, kemudian anak dikasih contoh soal, setelah itu disuruh mengerjakan latihan soal, baru diaplikasikan secara langsung, karena memang umumnya kalau tidak seperti itu anak akan susah penerimaannya, begitu Bu. Iya memang Bu, namun selama ini Ibu pernah tidak menggunakan model atau metode pembelajaran yang lain sehingga menurut Ibu bisa membuat mereka antusias dan tidak bosan? Pernah Bu, 2 bulan yang lalu Bu, tepatnya ketika saya harus mengerjakan laporan bus reguler. Kan kebetulan saya juga bendahara Bu, jadi saya setiap beberapa waktu pasti akan mendapatkan tugas untuk membuat laporan. Nah, ketika membuat laporan itu otomatis saya harus meninggalkan tugas pengajar saya. Jadi saya minta tolong guru lain atau sekedar memberikan tugas mencatat untuk anak-anak. Tapi karena keseringan seperti itu, jadi saya agak pekewo Bu sama teman-teman, sama anak-anak juga kasihan kok dapatnya hanya mencatat saja. Nah, saya saat itu punya ide, bagaimana ya kalau saya buat pembelajaran mandiri. Jadi anak-anak saya buat kelompok. Kelompoknya itu ada sekitar 4 kelompok Bu. Kemudian setiap 4 kelompok ini saya kasih submateri. Jadi saya itu mau fokus di satu materi tapi tak bagi di 4 kelompok. Kemudian setiap kelompok ini nanti akan berdiskusi. Setelah berdiskusi nanti mereka akan menyampaikan kepada kelompok lain. Setelah menyampaikan kepada kelompok lain, nah proses penyampaian itu mereka videokan. Nah, hasil video nanti mereka edit. Nah, itu nanti yang akan dilaporkan ke saya. Seperti itu Bu. Wah keren tuh Bu. Hasilnya bagaimana Bu dari model atau metode yang saat itu Ibu pakai? Apakah sama? Beda banget Bu, ternyata saya saja sampai kaget loh Bu lihat hasilnya. Soalnya gini Bu, biasanya kan yang anak cowok cenderung malas toh Bu, tidak mau berpartisipasi. Nah, setelah saya buat model pembelajaran kayak gitu, anak cewek saling bekerja sama, yang model editingnya anak cowok Bu, jadi ada kerjasama antar kelompok seperti itu. Oh begitu, bagus itu Bu. Kalau seperti itu menurut Ibu harus bagaimana? Ya Bu ya, mungkin bisa merubah metode atau model pembelajaran kali ya Bu ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, supaya lebih variatif dan menarik minat siswa Bu. Lalu perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh dalam pengajarannya? Saya akan melakukan perubahan, membuat ulang rencana pembelajaran Bu, sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan metode atau model pembelajaran yang bervariatif tersebut. Menurut Ibu, metode dan model pembelajaran apa yang akan dicoba yang cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Ibu itu tadi? Saya bisa coba dengan diskusi Bu, kemudian permainan, kemudian bermain peran pada pembelajaran discovery learning, kemudian demonstrasi dan tugas proyek Bu pada model pembelajaran project based learning. Kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya Bu? Saya akan mencoba lagi dengan kegiatan diskusi, kemudian permainan, dan nanti akan membuat proyek seperti yang sudah saya ceritakan tadi Bu. Nanti mereka akan bergantian untuk menyampaikan materi
dan endingnya editing video seperti itu. Mantap Bu. Selanjutnya langkah apa yang mau dilakukan paling dahulu Bu? Mungkin saya akan memetakan kebutuhan siswa Bu berdasarkan kesiapan belajar mereka. Dengan seperti itu mereka akan lebih siap dalam mengikuti pembelajaran saya. Seperti itu Bu. Nah, itu sudah bagus Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarnya? Ya. Untuk yang mendasari rencana saya, yang pertama jelas tadi sudah saya sampaikan, saya akan menentukan kesiapan belajar mereka dengan mengidentifikasi mungkin gaya belajar mereka seperti apa, kemudian materi apa yang mereka sudah siap. Nah, dengan seperti itu maka siswa akan lebih siap mengikuti pembelajaran dengan senang dan bahagia seperti itu. Nanti siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut Bu Umroh? Saya langsung melibatkan anak-anak saja Bu. Dengan seperti itu mereka akan leluasa menguraikan keinginan mereka dan potensi mereka mau kemana seperti itu. Lalu kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasi? 2 pekan cukup kali ya Bu ya. 2 pekan nanti saya akan mulai dengan tadi pemetaan kebutuhan kesiapan belajar mereka hingga pembuatan proyek videonya. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali Bu Umroh. Memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa harus bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya, terima kasih ya Bu Sofi sudah mendengarkan curhat saya. Lega nih Bu saya. Ya. Ibu memang hebat, Ibu pasti bisa dan semangat ya Bu Umroh. Ya, terima kasih Bu Sofi sudah lega saya. Selamat bertugas kembali Bu Sofi. Sama-sama Bu Umroh. Waalaikumsalam. Setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu inginkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita tadi? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coaching. Selain itu, proses coaching yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching? Silakan Bu. Oke, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya Bu? Saya ingin berlatih dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memperdayakan coaching. Baik Bu, untuk selanjutnya kapan nih kita akan melakukan percakapan untuk merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Sepertinya bulan depan Bu. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum Bu Syofi. Waalaikumsalam. Baik Bu, sampai bertemu Bu Puji. Terima kasih Bu Syofi. Ya. Assalamualaikum Bu Umroh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam Bu Sofi. Alhamdulillah hari ini baik Bu. Alhamdulillah saya juga baik. Ibu Umroh katanya mau melakukan coaching. Iya betul sekali Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching. Ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu Umroh, yaitu sebelum melakukan coaching, pada saat coaching antara coach atau coaching nanti akan saya amati dan saya akan nilai dengan rubrik apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah
Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tanpa belum dan apa sudah sesuai kata kunci dari coach. Saya akan mendengarkan respon dari coach dan yang akan mendengarkan jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan Ibu Umroh yang ajukan atau belum? Nanti juga Bu Umroh mohon disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan positif, proses kreatif memaksimalkan potensi dari coaching. Baik Bu Umroh, sebelum dilakukan proses coaching, kompetensi apa yang akan Ibu Umroh kembangkan di coaching nanti? Kompetensi inti yang akan saya kembangkan di coaching kali ini adalah jelas tentang inti coaching ya Bu ya. Yang pertama adalah tentang kehadiran penuh, yang kemudian kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, seperti itu. Oke, kemudian Bu, untuk yang indikator pencapaiannya seperti apa Bu? Untuk indikator pencapaian yang saya lakukan, saya ingin coach saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia sedang hadapi, sehingga coach tersebut mampu mencari solusi permasalahannya sendiri dengan langkah-langkah coaching yang sudah saya buat hari ini Bu, seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu Iya. Umroh. Oke Bu, untuk menghemat waktu, langsung saja kita laksanakan dengan coaching yang akan saya amati langsung proses coachnya bersama coaching. Oke, itu Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Puji, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Umroh, kabar saya baik sekali hari ini. Ya. Alhamdulillah. Baik Bu, saya mendengar Bu Puji kemarin ingin cerita ya tentang sesuatu kepada saya. Apa yang ingin Bu ceritakan? Iya, saya akan menceritakan tentang masalah sekolahan Bu. Oke, baik Bu, kita punya waktu 15 sampai 20 menit ya. Silahkan Bu Puji untuk menceritakan apa permasalahan Bu. Ya, oh ya Bu, saya akan menceritakan. Saya punya masalah di sekolah Bu, yaitu anak-anak serasa bosan untuk belajar di sekolahan. Setelah saya amati, gurunya ternyata mengajarnya dengan cara ceramah dan monoton, agar mereka bisa memanfaatkan sarana prasarana di sekolah, seperti alat-alat IT dengan proyektor dan juga memanfaatkan lapangan yang luas bisa digunakan untuk media belajar rekan-rekan guru. Tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana dan prasarana. Kemudian mereka selalu menggunakannya dengan ceramah sehingga siswa itu bosan dan kurang fokus melakukan pembelajaran di sekolahan Bu. Oh begitu, berarti gurunya itu masih apa ya Bu? Ibarat kalau dikatakan pembelajarannya masih konvensional ya Bu ya, menggunakan metode ceramah, kemudian IT-nya masih kurang, tidak variatif. Terus bagaimana Bu selanjutnya? Ya betul Bu, pembelajaran yang seperti itu mengakibatkan saya itu menjadi lebih ke ingin guru-gurunya itu lebih maju Bu. Kemudian pembelajaran yang seperti itu sehingga mereka itu serasa malas, bosan. Jadi dari anak juga merasa bosan, mereka itu tidak antusias untuk belajar di sekolahan. Seperti itu Bu. Oke baik Bu. Nah kira-kira yang ingin Bu Puji dapatkan dari percakapan kita kali ini apa Bu? Saya ingin adanya perubahan dulu Bu. Perubahan setidaknya sedikit demi sedikit terlihat ada perubahan di sekolahan, cara pembelajarannya itu lebih baik, kemudian menggunakan metode dan model pembelajaran, memanfaatkan media sarana prasarana di sekolahan dan memanfaatkan yang ada di sekolah seperti itu Bu. Oh, jadi Ibu ingin adanya perubahan dari rekan Ibu ya untuk melakukan perubahan cara mengajar mereka yang cenderung monoton begitu. Ya. Iya Bu Puji. Betul Bu, biar ada perubahan itu Bu. Oke. Kira-kira perubahan apa nih Bu yang ingin diharapkan dari rekan Ibu di sekolah? Perubahan yang menuju lebih baik Bu, yaitu menggunakan metode-metode yang bervariasi, terus memanfaatkan media sarana dan prasarana di sekolah dengan cara memaksimalkan, karena disitulah
sebuah prasarana dan prasarana Iya. itu nanti akan bermanfaat untuk siswa seperti itu Bu. Oh, berarti kalau menurut Bu Puji, pembelajaran yang variatif itu pembelajaran yang bisa dibilang ideal ya Bu ya. Nah, kira-kira ideal menurut Bu Puji itu dari level 1 sampai level 10 di level berapa Bu? Mungkin kalau seperti itu ya level 5 Bu, karena masih banyak guru yang kurang fokus, Yeah. guru yang tidak bisa memanfaatkan media-media di sekitarnya, kemudian dia hanya menggunakan metode ceramah dan kurang kreatif, kemudian dia juga tidak menggunakan metode IT yang seperti sekarang ini gitu loh Bu, dengan menggunakan PowerPoint atau proyektor seperti itu Bu. Berarti kalau Bu Puji katakan mereka variatifnya kurang, IT-nya kurang, monoton, Ibu memberikan level 5, berarti untuk percakapan kali ini inginnya Ibu naik di level berapa sih? Kalau menurut saya sih di level 8 Bu. Kalau di level 8 itu mungkin akan ada perubahan, kemudian ada usaha yang signifikan, kemudian guru-guru juga harus antusias dalam memberikan pembelajaran pada anak seperti itu. Berarti kalau naiknya di level 8, langkah yang akan Bu Puji lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran di kelas ini apa nih? Mungkin yang pertama akan saya mendiskusikan permasalahan dari situ semua kepada rekan-rekan saya, kemudian akan berkomunikasi dengan kepala sekolah juga Bu, melakukan perubahan dalam pembelajaran, terus kemudian guru adanya perubahan mungkin melakukan pendampingan terus melalui mentoring Bu, seperti itu Bu. Kemudian setelah melakukan mentoring nanti juga guru akan berkembang seperti itu Bu. Berarti akan melakukan mentoring ya Bu ya. Untuk selain mentoring, apakah ada strategi lain Bu untuk melakukan perubahan kepada rekan Ibu? Sepertinya kalau itu ada Bu, perubahan mencakup skala yang besar itu yaitu dengan pelatihan, dengan workshop gitu Bu. Oke, baik. Tadi ada mentoring, ada juga workshop. Nah, apa yang akan Bu Puji lakukan nih untuk apa itu namanya yang saat ini nyaman untuk dilakukan pertama kali nih Bu? Kayaknya ke mentoring dulu ya Bu ya. Kayaknya kalau yang mentoring itu akan sasarannya yaitu ke guru, kemudian nanti guru juga akan melakukan perubahan, kemudian ada pelatihan-pelatihan juga nanti ya Bu ya. Kemudian karena pelatihan itu kan nanti tuntutan dari sekolahan, tapi kalau mentoring itu nanti memang harus dilakukan karena nanti kalau sudah mentoring itu nanti akan ada perubahan untuk guru gitu. Berarti kalau Bu Puji punya rencana melakukan mentoring, nah untuk pelaksanaannya nanti mau minta bantuan siapa nih? Kira-kira gitu Bu. Oke, baik. Tadi ada mentoring, ada juga workshop. Nah, apa yang akan Bu Puji lakukan nih untuk apa itu namanya yang saat ini nyaman untuk dilakukan pertama kali nih Bu? Kayaknya ke mentoring dulu ya Bu ya. Kayaknya kalau yang mentoring itu akan sasarannya yaitu ke guru, kemudian nanti guru juga akan melakukan perubahan, kemudian ada pelatihan-pelatihan juga nanti ya Bu ya. Kemudian karena pelatihan itu kan nanti tuntutan dari sekolahan, tapi kalau mentoring itu nanti memang harus dilakukan karena nanti kalau sudah mentoring itu nanti akan ada perubahan untuk guru gitu. Berarti kalau Bu Puji punya rencana melakukan mentoring, nah untuk pelaksanaannya nanti mau minta bantuan siapa nih? Kalau mentoring itu ada teman saya Bu, yang namanya Bu Fitri. Dia itu orangnya cekatan dan dia itu juga bisa melakukan tugasnya dengan bagus seperti itu Bu. Berarti Ibu akan melakukan kolaborasi dengan guru lain ya? Ya betul Bu, saya akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman frekuensi, tentunya dengan saya dan teman saya sendiri, seperti itu Bu. Oke, kayaknya waktunya kok sudah jam segini ya Bu ya. Kayaknya kita udah di ujung percakapan nih Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini?
saya ada sedikit gambaran Bu, Mm-mm. yaitu gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolahan, Iya. khususnya itu pada memberikan dampak kepada guru-guru, memberikan perubahan dalam menyampaikan materi terhadap siswa itu dengan cara mentoring untuk saat yang dengan mentoring dan juga melakukan perubahan dengan memanfaatkan media-media pembelajaran yang ada di sekolah seperti itu Bu. Wah, kayaknya saya sudah tidak sabar nih Bu mendengar cerita Ibu lagi. Sudah ya Bu ya, cukup sampai di sini. Bu Puji sudah menemukan solusinya, sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Kalau begitu nanti lain kali kita ngobrol lagi hasilnya seperti apa. Gitu ya Bu Puji ya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya Ya. dan waktunya. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Hasil coaching tadi. Alhamdulillah Bu, lancar sekali coaching kali ini. Nah, setelah melakukan observasi ya Bu, Ya. tadi kan ada pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan pada Ibu Umroh. Ya. Yang pertama, apa yang sudah didapat pada coaching dengan indikator pencapaian? Selama kegiatan coaching tadi Bu, saya sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu pertama menanyakan tujuan, kemudian menanyakan rencana yang perlu dilakukan oleh si coach. Yang selanjutnya adalah sebelum melakukan rencananya adalah identifikasi, kemudian melakukan rencana yang diinginkan si coach, dan yang terakhir adalah tanggung jawab Bu, seperti itu untuk mencari solusi permasalahan dari si coach tadi. Oh, alhamdulillah Ibu sudah berhasil ya Bu melakukan coaching sesuai alur Iya. Tirta. Nah, sesuai apa yang saya amati dari Iya. beberapa catatan, yaitu satu, berhasil menanyakan tujuan, Iya. dan yang kedua bisa mengidentifikasi masalah dalam coaching tadi. Ibu sudah mengarahkan untuk menemukan sendiri solusinya dan mencari rencana aksi atau tindakan apa yang dilakukan coach tersebut. Dan Ibu juga berhasil mendorong rasa tanggung jawab pada diri coach agar aksinya itu dilakukan dengan lancar. Kemudian saya tadi mendengar percakapan dengan coach bahwa pada prinsipnya sudah fokus diri, sudah kehadiran penuh, dan sudah mendengarkan aktif dan sesuai pertanyaan yang berbobot. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas kesediaannya hari ini menjadi observer bagi saya sama coach saya. Sama-sama Bu Oke, Umroh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Umroh. Hari ini mau mengadakan coaching ya? Iya, saya mau mengadakan coaching hari ini dengan Bu Sofi. Oh iya, kalau boleh tahu Ibu sudah tahu atau belum masalah apa sih dan apa yang mau dibicarakan? Belum sih, baru janjian. Tadi Bu Sofi WA saya, katanya mau ngobrol sesuatu, tapi saya belum tahu dan saya belum tanyai ngobrol tentang apa tadi. Oh begitu. Nah, untuk kegiatan coaching kali ini apa sih yang ingin Ibu gali lebih dan lebih untuk mencapai apa yang Ibu inginkan? Ya, saya ingin mengembangkan dalam coaching nanti keterampilan inti coaching dari diri saya. Ada 3 keterampilan coaching, yaitu mulai dari mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian saya juga bisa sepenuhnya hadir ketika melakukan percakapan coaching. Terus yang ketiga itu nanti saya ingin mengembangkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa menggali apa sih yang dihadapi coaching saya. Kemudian nanti saya juga bisa mengarahkan atau membimbing coaching saya bisa mencari sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh begitu, berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yang pertama adalah mengenai kehadiran penuh atau presence ya. Yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut
apa itu yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu tonjolkan dari ketiga kompetensi inti coaching tadi yang mana? Yang paling ingin saya tonjolkan itu mengenai keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Cuma selain itu kehadiran penuh juga. Kemudian saya ingin sepenuhnya di tahu cerita dari coachnya seperti itu. Berarti nanti pertanyaan yang ingin Ibu lontarkan akan sangat membantu untuk pengembangan kompetensi inti coaching ya Bu ya. Nah itu bagus banget loh Bu. Terus nanti misalnya gini nih, tadi kan kompetensi mendengarkan aktif juga ada. Berarti itu penting nggak sih Bu? Itu penting sekali Bu. Itu sebenarnya juga sangat penting sekali. Ketiganya itu penting semua. Oke. Berarti untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, untuk indikator pencapaian itu yang seperti apa? Kemudian coaching kali ini dikatakan berhasil itu apabila seperti apa dan bagaimana? Ya. Harapan saya nanti dalam percakapan coaching dengan Bu Sofi, saya anggap berhasil. Saya bisa mengidentifikasi apa sih itu si coachnya. Yang kedua ini coach bisa memunculkan ide atau rencana-rencana yang dia lakukan, dan itu diperoleh dari dia sendiri atau boleh dikatakan solusinya. Jadi yang menjadi indikator utama itu dalam percakapan nanti yaitu coachnya bisa menemukan sendiri solusi yang akan dia lakukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seperti itu Bu. Benar. Ternyata tujuannya itu tidak muluk-muluk ya Bu ya. Hanya untuk mengetahui bagaimana sih si coach menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu. Baik, cuma itu saja Bu. Bisa saya mulai dengan Bu Sofi ya Bu. Iya, oke. Silahkan bisa dipanggil coachnya Bu. Iya. Selamat pagi Bu Sofi. Selamat pagi Bu Puji. Kemarin Bu Sofi konfirmasi lewat WA dan bertemu dengan saya, ingin cerita-cerita. Kira-kira Bu Sofi ingin cerita apa? Begini Bu Puji, mengenai kelanjutan program sekolah kita, kegiatan ekstra komputer yang kemarin dimusyawarahkan, di mana saya diberi tanggung jawab sebagai koordinatornya. Jadi begini Bu Puji, mengenai kegiatan tersebut memang sangat dibutuhkan untuk anak didik kita. Di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan keterampilan IT yang harus dikuasai oleh anak didik kita sebagai bekal untuk nantinya melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Nah, permasalahannya untuk sekolah kita ternyata itu belum memiliki sarana dan prasarannya seperti PC atau laptop dan kelengkapannya. Sebenarnya begini Bu Puji, sekolah kita sudah memiliki laptop, akan tetapi sebagian besar laptop tersebut digunakan atau dibawa oleh beberapa guru, sehingga laptop-laptop tersebut tidak dapat kita gunakan untuk ekstra komputer yang kita rencanakan itu. Gitu ya Bu Sofi. Berarti ada masalah tentang kurang siapnya satgas untuk kegiatan ekstra komputer di sekolah Ibu. Tentunya sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan ekstra yang sudah direncanakan. Bukan begitu Bu Sofi? Benar sekali Bu Puji, seperti itu Bu Puji. Oke, jadi bisa saya tangkap bahwa Bu Sofi ada permasalahan sarkas, khususnya untuk peralatan komputer, laptop sebagai sarana utama dalam kegiatan ekstra yang Bu Sofi rencanakan. Sebelumnya saya mau bertanya, sebenarnya apa sih yang Bu Sofi harapkan dari percakapan kita hari ini Bu Sofi? Sesungguhnya saya itu mencoba untuk berkomunikasi dengan Bu Umroh supaya saya mendapatkan solusi atas permasalahan ini. Bagaimana cara penanganannya, bagaimana saya nanti bisa mendapatkan sarana fasilitas tersebut sehingga kegiatan ekstra yang direncanakan ini dapat berlangsung atau terlaksana dengan baik. Jadi bagaimana caranya supaya sarana ini bisa terpenuhi sehingga ini nanti enak dan anak-anak juga bisa praktek secara langsung dalam menggunakan komputer. Gitu ya Bu Sofi?
Ya, dalam kegiatan ekstra komputer ini idealnya satu anak bisa menggunakan satu komputer atau laptop sehingga materi yang disampaikan kepada siswa bisa langsung dipraktekkan tanpa harus bergantian dengan siswa lainnya. Menurut saya itulah yang menunjang keberhasilan siswa dalam memahami materi IT yang nanti disampaikan oleh pembimbing atau guru. Oh, baik, jadi idealnya seperti itu ya. Untuk satu komputer bisa digunakan oleh satu anak saja, tidak perlu bergantian dengan anak lain, gitu ya Bu Sofi. Nah, oke, idealnya seperti itu ya. Jadi waktu praktek itu satu anak, satu komputer. Kira-kira nih, Bu Sofi selaku guru yang diberi tanggung jawab sebagai koordinator dalam kegiatan ekstra komputer atau IT di sekolah ini, apa yang bisa Bu Sofi lakukan untuk mengatasi keterbatasan komputer ini, Bu? Saya pikir salah satu yang bisa dilakukan yaitu semacam membuat proposal ke dinas terkait, dinas pendidikan mungkin atau pihak-pihak terkait untuk sekolah yang nantinya mendapatkan bantuan laptop atau Chromebook. Oh, jadi langkah Bu Sofi untuk mendapatkan komputer yang dibutuhkan dengan membuat proposal ke dinas terkait ya. Untuk mendapatkan komputer dengan membuat proposal itu akan membutuhkan waktu. Bisa jadi cukup lama ya Bu ya. Menurut Bu Sofi, adakah untuk langkah alternatif atau langkah yang kedua yang dapat dilakukan untuk segera mendapatkan komputer sehingga ekstra komputer ini dapat segera terlaksana? Mungkin langkah alternatif saya untuk bisa dengan segera mengatasi masalah pengadaan komputer ini yaitu dengan meminjam laptop atau komputer dari Bapak Ibu guru. Setelah kegiatan KBM selesai, jadi Bapak Ibu guru sekolah ini akan rata-rata sudah memiliki laptop ya, sehingga mungkin bisa dipinjam untuk kegiatan ekstrakurikuler itu, Bu. Menurut Bu Sofi, di antara dua solusi tadi kira-kira mana sih yang mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini, Bu? Yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan itu dengan meminjam laptop dari guru-guru yang digunakan dalam kegiatan ekstra ini yang waktunya mungkin setelah KBM selesai, karena direncanakan kegiatan ekstra komputer dilaksanakan setelah pembelajaran selesai. Kalau dengan pengajuan proposal, proses pengadaannya tentu saja membutuhkan waktu yang lama. Oh, oke, jadi ada dua alternatif ya. Yang pertama dengan membuat proposal dan mengajukan ke dinas terkait, dan yang kedua dengan meminjam laptop dari guru-guru yang sebagian besar memang sudah memiliki laptop. Nah, kira-kira kapan nih dilaksanakan membuat proposal, masukkan proposal ke dinas terkait, Bu Sofi? Dari teman-teman ya Bu dan juga operator sekolah sudah sepakat bahwa proposal akan dibuat secepatnya. Begitupun juga dengan memasukkan atau pengajuan ke dinas, sehingga untuk waktu membuat proposal ditargetkan akhir bulan ini. Setelah itu akan segera diajukan ke dinas terkait. Baik, untuk solusi yang kedua kapan tuh Bu dilakukan? Solusi yang kedua itu bisa dilaksanakan segera mungkin, Bu. Mungkin minggu depan juga sudah bisa dilaksanakan, yang tentunya dalam meminjam laptop pada guru-guru kita akan disosialisasikan dan musyawarahkan terlebih dahulu dengan dewan guru dan juga kepala sekolah selaku penanggung kegiatan ini. Kapan rencana itu sosialisasi dan musyawarah dengan dewan guru dan kepala sekolah? Musyawarah kemungkinan dapat dilaksanakan paling lambat di akhir minggu ini, Bu Puji. Oh, pastinya kegiatan ini perlu dukungan dari banyak orang ya Bu ya. Nah, menurut Bu Sofi, siapa nih yang perlu dimintai dukungan untuk mewujudkan rencana ini, Bu Sofi? Tentunya dari internal dulu ya Bu Puji. Yang pertama tentu saja ke kepala sekolah, terus ke koordinator ekstra, dan juga tentu saja Bapak Ibu guru atau dewan guru yang di sekolah ini. Oh, Bu Sofi, bagus sekali Bu. Sepertinya mau masuk kelas lagi nih Bu. Mungkin apa sih yang bisa Bu Sofi dapatkan dari percakapan kita nanti, Bu? Saya merasa senang sekali Bu Puji. Terima kasih Bu Puji yang sudah menemani saya sehingga mendengarkan keluh kesah saya dan akhirnya saya bisa mendapatkan solusinya. Mungkin solusi ini kami bisa lanjutkan untuk membuat proposal
dan juga langkah terdekat dengan melakukan musyawarah dengan Dewan Guru dan Kepala Sekolah untuk bisa mendapatkan izin meminjam laptop dan dari Bapak Ibu Guru Dewan Guru yang nantinya bisa digunakan untuk kegiatan ekstra komputer ini. Terima kasih Bu Puji. Ya, saya juga dapat pelajaran nih dari percakapan kita ini yang pastinya sangat menyenangkan sekali. Tapi nanti kapan-kapan WA saya lagi ya Bu, saya mau jagongan nih apakah hasil pengajuan dari proposal ada progresnya. Baik, terima kasih Bu Puji. Begitu saya masuk kelas dulu ya. Ya, terima kasih Bu Sofi, terima kasih dan saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Puji. Baik Bu Puji, dari proses coaching tadi, Bu Puji yang coaching, tapi saya yang terharu loh Bu. Saya sampai melongo mendengarkan, luar biasa sekali pokoknya. Dari permasalahan tadi hingga mendapatkan sebuah solusi. Nah, dari proses coaching tadi ya Bu Puji ya, dari indikator yang sudah kita bahas sebelum kegiatan coaching tadi, apakah sudah terpenuhi semua Bu? Jadi tadi Bu Sofi sudah menyampaikan permasalahannya Bu. Ya. Ternyata dia ada permasalahan dengan program sekolah tentang kegiatan ekstrakurikuler Ya. komputer yang ternyata ada keterbatasan dengan prasarana dan prasarana, yaitu tidak tersedianya komputer laptop sebagai prasarana penunjang ekstra tersebut Bu. Cara solusi dengan meminjam laptop dari guru-guru setelah kegiatan pembelajaran selesai untuk dikumpulkan di ruang ekstra untuk digunakan dalam kegiatan ekstra komputer, karena untuk mengajukan bantuan dari dinas itu membutuhkan waktu Bu. Untuk itu langkah yang diambil dari Bu Sofi untuk mengatasi masalah tersebut dengan meminjam laptop dari Dewan Guru di sekolah tersebut Bu. Oke, iya benar. Jadi indikatornya tadi sudah tercapai ya Bu ya. Karena indikatornya tadi menggali potensi dari Koci untuk menemukan solusi dari suatu permasalahannya, ternyata Koci dari Bu Puji tadi bisa menemukan solusi sendiri. Kalau hasil observasi tadi saya lihat tadi Ibu selaku coach itu sudah luar biasa sekali pokoknya. Ibu sudah punya kompetensi yang sangat baik dalam melakukan coaching, khususnya dalam melontarkan pertanyaan yang berbobot kepada Koci, sehingga Koci itu tidak perlu kita harus arahkan atau kasih pandangan, tetapi dengan hanya pertanyaan yang Ibu berikan kepada si Koci, maka si Koci akan mencari solusinya dan bisa mengetahui apa yang perlu dilakukan. Kita tidak perlu repot-repot untuk mencarikan solusinya. Nah, itu luar biasa sekali Bu pokoknya. Ternyata kompetensi Ibu dalam membuat pertanyaan yang berbobot itu luar biasa. Selain itu juga coach Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif, sehingga coach tadi dengan rileks mendengarkan Ibu, nyaman, bisa menyampaikan permasalahannya, terus kendalanya apa, sampai menemukan solusinya. Karena Ibu sudah memiliki kompetensi mendengar dengan aktif, itu sangat luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya Bu, dari kompetensi yang sudah ada, yang Ibu miliki, kompetensi mana sih yang masih ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching tadi? Jadi setelah proses coaching dengan Bu Sofi tadi, saya sebagai coach masih banyak yang perlu dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot Bu. Saya perlu banyak berlatih lagi seperti itu Bu. Gitu. Tapi dari hasil proses coaching tadi, saya yakin Ibu bisa mengasah lebih dalam lagi kok keterampilan dalam membuat pertanyaan yang berbobot, karena hasil tadi yang saya lihat sudah sangat luar biasa sekali. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Puji atas waktunya. Ngobrol-ngobrol hari ini sangat hangat sekali, dan mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi dan apa yang direncanakan oleh si coach tadi bisa berhasil. Gitu Bu. Terima kasih Bu Umroh atas waktunya, kita ngobrol-ngobrol tadi sangat baik, dan terima kasih atas waktu, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Seperti itu ya Bu Umroh. Sama-sama Bu Puji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.